Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Mardiana Kurniasi, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan mempraktikkan sebuah simulasi mengajar pada pelajaran Bahasa Indonesia untuk materi cerpen pada kelas 11 SMA. Materi yang saya ampuh ini mengacu pada KD 3.8, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Nanti saya akan melakukan pengajaran ini sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang ada. Baik, jika begitu langsung saja saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Ibu harap semuanya sehat ya. Meskipun yang kita tahu bahwasanya kemarin ada berita virus varian baru ya, corona itu ada Omicron ya. Jadi lebih hati-hati, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Jangan sampai abai untuk tetap menerapkan 5M ya dimanapun, agar kalian bisa tetap terjaga dan terhindar dari virus corona ini ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu persilahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana untuk meneladani nilai-nilai kehidupan yang ada pada cerita pendek ya, atau cerpen lah istilahnya seperti itu. Kalian pasti sudah tahu itu apa cerpen ya. Ya, cerpen ini adalah salah satu dari 3 jenis karya sastra. Seperti yang kita ketahui, karya sastra itu memiliki 3 jenis. Yang pertama ada prosa. Prosa itu contohnya tadi ada cerpen, novel, hikayat, roman. Selanjutnya ada legenda, mitos, dongeng, dan lain sebagainya. Jadi berfokus pada tulisan yang indah ya. Karya sastra kan memang tulisannya yang indah, bahasanya yang bermajas seperti itu ya. Kemudian ada puisi, dan yang terakhir ada drama. Nah, lalu apa bedanya Bu antara novel dan cerpen ya? Jika novel sendiri, permasalahan yang diangkat itu memang lebih kompleks ya. Lebih banyak juga jumlah katanya, berbeda dengan cerpen yang memang lebih singkat dan permasalahannya juga cukup satu permasalahan yang dibahas dalam cerpen. Oleh karena itu, ada istilah yang mengatakan bahwa cerpen ini adalah cukup dibaca dengan sekali duduk karena memang saking singkatnya seperti itu, dan ringan ya, bacaan yang ringan seperti itu. Nah, untuk materi ini kita belajar mengenai meneladani nilai-nilai kehidupan. Yang pertama itu ada cerpen yang berjudul Rubuhnya Surau Kami ya. Kalian silakan buka buku halaman 103. Di situ ada cerpen ya, salah satu contoh cerpen yang memang cukup terkenal. Itu karya A.A. Nafis ya. Biar Ibu sedikit bercerita ya, siapa itu pengarangnya yang menciptakan cerpen luar biasa hebat ya. Jadi A.A. Nafis ini beliau memiliki nama lengkap ya, ada gelarnya juga, yaitu Haji Ali Akbar Nafis ya. Beliau ini seorang sastrawan, budayawan, pelukis, politisi Indonesia asal Sumatera Barat. Lebih tepatnya beliau lahir di kota Padang Panjang seperti itu. Nah, Robohnya Surau Kami ini merupakan salah satu dari 10 cerpen ya dalam buku Robohnya Surau Kami. Jadi beliau menciptakan cerpen ini terbit tahun 1956 ya. Cerpen Robohnya Surau Kami ini, dan memiliki genre sosio-religi.
Jadi dalam buku cerpen Robohnya Surau Kami ini, selain ada cerpen Robohnya Surau Kami, ada juga judul yang lain. Contohnya Anak Kebanggaan, Nasihat-nasihat, Topi Helm, Datangnya dan Perginya, Pada Pembotakan Terakhir, Angin dari Gunung, Menaati Kelahiran, Penolong, dan yang terakhir Dari Masa ke Masa, ya. Jadi dalam buku antologi cerpen lah istilahnya, lebih tepatnya seperti itu. Jadi Robohnya Surau Kami ini seperti yang sudah Ibu sebutkan terbit tahun 1956 ya anak-anak. Ibu ingin bercerita sedikit mengenai sinopsis ya. Apa sih itu sebelum kalian membaca sendiri secara lebih intensif dan mendetail. Ibu akan sampaikan sinopsisnya. Jadi cerpen Robohnya Surau Kami ini bercerita mengenai bagaimana dialog antara Tuhan dengan seorang hambanya yaitu Haji Saleh ya. Ini cukup cukup mengena gitu ya di hati, karena memang sangat religi sekali cerpen ini. Cerita bagaimana Haji Saleh yang tidak terima dirinya masuk neraka karena merasa dirinya dahulu ketika hidup sudah taat ya, beribadah, padahal yang sebenarnya yang diminta oleh Tuhan, selain kita taat beribadah, tapi kita juga harus mengamalkan amalan yang ada gitu kan. Jadi kita tidak hanya berfokus pada diri sendiri, hanya ibadah saja, tapi usahanya tidak ada, tidak mau bekerja keras, membangun kehidupannya menjadi lebih baik, apalagi membangun negara menjadi lebih maju seperti itu. Kemudian itu yang kisah pertama yang difokuskan dalam cerpen Robohnya Surau Kami. Yang kedua, ada kisah kedua dalam cerpen tersebut, di mana kisah tragis dari tokoh kakek ya. Tokoh kakek ini mengalami kisah tragis karena mendengar jadi cerita dialog antara Tuhan dengan Haji Saleh ini ternyata itu karangan bualan dari tokoh yang ada dalam cerpen, yaitu bernama Ajo Sidi. Nah, akibat ya cerita bualan dari Ajo Sidi ini yang bercerita mengenai dialog Tuhan dengan Haji Saleh tadi, membuat tokoh kakek ini merasa tersindir ya. Dia merasa ibaratnya minder dan melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan ya. Akhirnya dia berbuat nekat, melakukan bunuh diri ya. Kisah tragisnya di situ. Nah, ada tokoh lain di mana tokoh aku di sini diceritakan sebagai cucu ya. Dia meminta keadilan sebenarnya seharusnya atas kematian kakeknya, atas kematian kakeknya. Dia meminta pertanggungjawaban dari Ajo Sidi ya, karena perbuatan Ajo Sidi secara tidak langsung ya, akibat cerita yang dikarang oleh Ajo Sidi ini membuat kakek memutuskan untuk bunuh diri ya. Padahal kakek ini dikenal sebagai tokoh yang memang sangat religius. Dia ini sebagai penjaga surau. Nah, surau ini apa sih Bu? Surau adalah masjid kecil yang ada di desa-desa seperti itu ya, masjid kecil ataupun musola kecil seperti itu namanya surau. Nah, jadi untuk memperdalam kalian bagaimana meneladani nilai-nilai kehidupan, Ibu ada pertanyaan ataupun tugas yang harus dikerjakan oleh kalian. Silakan kalian buka halaman 107. Di situ sudah terdapat 5 pertanyaan ya. Masing-masing pertanyaan sudah ada 2 option. Jadi jika ditotal semua ada 10 ya, 10 soal secara tidak langsung. Baik, Ibu baca ya. Nanti kalian bisa buka mandiri di buku yang sudah ada, halaman 107. Untuk pertanyaan pertama yaitu pertanyaan literal. Yang A, di mana dan kapan cerita itu terjadi? Ya, jadi kapan dan di mana, yaitu mengenai latar ya, latar waktu, latar tempat cerpen itu ada di mana. Kemudian yang kedua atau yang B, siapa saja tokoh cerita itu? Tadi Ibu sudah menyebutkan beberapa tokoh, namun itu belum semua tokoh ya. Ibu harapannya kalian benar-benar mencermati cerita agar bisa menyebutkan semua tokoh yang ada dalam cerpen tersebut.
Kemudian pertanyaan kedua adalah pertanyaan interpretatif yang A. Apa maksud tersembunyi di balik pernyataan tokoh A? Siapa itu tokoh A? Nah, oleh karena itu kalian harus baca secara detail agar tahu dan bisa mengetahui ya, masing-masing ada tokoh A, ada tokoh B, ada tokoh C, siapa ini kira-kira. Jadi kalian harus benar-benar membaca ya. Kemudian yang B, bagaimana makna lugas dari perkataan tokoh B? Pertanyaan ketiga, pertanyaan integratif. Yang A, bercerita tentang apakah cerpen di atas? Tadi Ibu sudah menyebutkan ya, bercerita tentang apa. Kemudian yang kedua atau yang B, apa pesan moral yang hendak disampaikan pengarang dari cerpennya itu? Pesan moral ini ya bisa dikaitkan dengan nilai-nilai kehidupan. Istilah lainnya adalah amanat ya. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah pertanyaan kritis. Yang A, ditinjau dari sudut pandang agama, bolehkah tokoh C berbohong pada tokoh A? Nah, Ibu rasa kalian kan sudah dewasa ya, pasti sudah tahu ini jawabannya. Kemudian yang B, apa kelebihan dan kelemahan cerpen itu berdasarkan aspek kebahasaan yang digunakannya? Aspek kebahasaan ini berfokus misal bahasa yang digunakan kira-kira baku atau tidak, ya, runtut atau tidak ceritanya, seperti itu. Yang kelima, pertanyaan kreatif. A, bagaimana sikapmu apabila berposisi sebagai tokoh A dalam cerpen itu? Kemudian yang B, bagaimana kira-kira kelanjutan cerpen itu seandainya tokoh utamanya tidak dimatikan oleh pengarang ya? Ada tokoh yang meninggal di situ. Jadi kira-kira kalian bisalah nanti dibaca ya. Nah, ketentuannya mohon diperhatikan baik-baik ya. Jadi tujuan Ibu memberikan tugas kalian membaca ini, Ibu ingin mengetahui kemampuan kalian dalam membaca kritis melalui teknik membaca cepat. Jadi nanti ketentuannya Ibu beri kalian kesempatan ya membaca selama 5 menit saja untuk membaca. Kemudian mengerjakan soal-soal tadi ada 10 soal, itu dikerjakan selama 20 menit ya. Tenggat waktu pengumpulannya kapan Bu? Tenggat waktunya selesai jam pelajaran saya usai, seperti itu ya. Hari ini harus terkumpul semuanya. Dan tugas ini ditulis ya, ditulis di kertas biasa, nanti difoto, dikirim ke WA Ibu. Jadi masing-masing anak mengirim jawabannya ke WA Ibu, jadi tidak dikirim di grup besar. Mengapa? Agar Ibu tahu mana nih kira-kira yang benar-benar mengerjakan secara tepat waktu ataupun terlambat. Nah, kemudian ada tugas lain, yaitu tugas terstruktur di rumah. Tadi adalah tugas yang harus diselesaikan hari ini setelah pembelajaran selesai, harus sudah terkumpul. Nah, tugas terstruktur di rumah itu ada pada halaman 108. Kalian cukup kerjakan yang nomor 1. Di situ ada tabel ya. Ada tabel, di situ keterangannya ada judul cerpen, pengarang, pengarangnya siapa ya, sumbernya dari mana, dan inti cerita. Nanti ditambah satu tabel lagi, ini mengenai nilai-nilai kehidupan ya. Ketentuannya apa Bu? Ketentuannya di situ kan ada 6 tabel, 6 kolom tabel. Nah, Ibu minta kalian mencari 3 cerpen saja dengan ketentuan minimal 3.000 kata, maksimalnya 5.000 kata saja. Nah, ketentuan yang lain apa? Tidak boleh sama dengan teman-teman yang lain ya, cerpen yang hendak kalian analisis ya, tidak boleh sama. Kemudian pastikan cerpen yang hendak kalian analisis ini belum pernah terpublish, belum pernah ada di internet, seperti itu. Jadi kalian benar-benar menganalisis berdasarkan kemampuan kalian, pemahaman kalian, seperti itu ya. Untuk tenggat waktunya ini sampai pekan depan, jadi kalian masih memiliki waktu yang cukup ya. Selanjutnya mungkin itu saja ya materi pembelajaran pada pagi hari ini mengenai meneladani nilai-nilai kehidupan pada cerpen ya. Jadi Ibu minta kalian benar-benar kerjakan secara jujur ya, mandiri, dan benar-benar serius mengerjakannya. Oke? Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa ya, untuk sesuai kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dipersilakan.
berdoa, selesai ya. Ingat pesan ibu, tetap jaga protokol kesehatan ya. Kalian harus jangan abai, keluar kemanapun harus tetap pakai masker ya, tetap patuhi protokol kesehatan ya, jaga kesehatan kalian ya. Itu saja pesan dari ibu. Terima kasih. Mohon kerjakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemampuan kalian ya. Ibu tidak memaksakan harus sempurna jawabannya, tidak, yang penting kalian paham, seperti itu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi adalah simulasi pengajaran pada materi cerpen. Saya fokuskan mengacu pada KD 3.8, yaitu meneladani nilai-nilai kehidupan pada cerita pendek. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.